Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan janji saya akan membuat video mengenai pembahasan soal UKM PPAI maupun materi untuk ujian UKM PPAI ataupun ujian masuk praktek. Jadi selama beberapa tahun ke depan, saya akan membuat video-video mengenai soal pembahasan dan juga materi-materi dari UKM PPAI. Sebenarnya UKM PPAI dan ujian masuk KPTK itu kurang lebih sama. Sama-sama soalnya cerita atau penyiar dan disuruh menjawab. Akan tetapi yang membedakan antara UKM PPAI dan masuk KPTK, ujian masuk KPTK itu soal penyiarnya itu banyak, tapi ada beberapa yang langsung to the point gitu. Jadi enggak semuanya itu penyiar. Oke. Untuk video yang pertama ini kita akan membedah soal atau kita latihan soal mengenai bab infeksi. Bab infeksi itu ada apa aja? Itu ada antibakteri, antivirus, antifungi, dan juga malaria. Oke, untuk soal yang pertama. Bentar. Seorang wanita hamil dengan usia kandungan 6 bulan mengalami nyeri saat buang air kecil dan hasil kultur bakteri terdapat bakteri dalam saluran kemihnya. Pasien dinyatakan menderita ISK. Antibiotik apa yang diberikan? Oke. Kata kunci dalam soal ini yaitu pasien menderita ISK dan juga seorang wanita hamil atau seorang wanita yang sedang hamil. Untuk lini pertama dari ISK itu ada 3 seharusnya, clotrimazole, ciprofloxacin, dan juga amoxicillin. Akan tetapi pada kata kunci yang kedua yaitu ibu hamil, antibiotik yang boleh diberikan pada ibu hamil itu golongan beta-lactam, glucosamine, dan metronidazole kalau nggak salah. Koreksi kalau salah, tahu saya itu. Jadi untuk jawaban yang tepat yaitu amoxicillin. Karena clotrimazole dan ciprofloxacin itu tidak boleh diberikan kepada ibu hamil. Nah, jawabannya amoxicillin C. Oke, untuk soal yang kedua. Seorang pasien sudah mengalami TB baru sejak 6 bulan yang lalu dan saat ini rutin mengonsumsi OAT intensif dengan vitamin B6. Selama beberapa lama pengobatan pasien mengalami penurunan pada fungsi penglihatan, pandangan terasa lebih kurang dan kesulitan untuk membedakan warna, terutama warna gradasi. Obat apa yang menyebabkan hal tersebut? Oke. Kata kunci dalam soal ini yaitu mengalami penurunan pada fungsi penglihatan. Obat OAT yang memiliki efek samping tersebut atau memiliki efek samping pada gangguan penglihatan itu guna ethambutol. Untuk rifampicin itu kencing mineral, kalau isoniazid itu neuropati perifer, kalau pyrazinamide itu kenaikan kadar asam urat. Dan dinamina hanya pendukung dari isoniazid, jadi bukan biasanya beli. Efek samping ada rifampicin, burung kemerahan, isoniazid, kesemutan, perifer, pyrazinamide meningkatkan asam urat, menyebabkan gangguan penglihatan dan kebutaan. Oke, kita lanjut nomor 3. Seorang ibu wanita hamil dengan usia kandungan 4 bulan mengalami batuk yang tidak kunjung mereda, sempat mengalami demam beberapa hari yang lalu, berat badan tampak tidak mengalami peningkatan dan cenderung menurun. Pemeriksaan BTA pasien dinyatakan terinfeksi Mycobacterium tuberculosis. Obat apakah yang dikontraindikasikan pada pasien tersebut? Oke, kata kunci yang paling kita lihat yaitu wanita hamil. Jadi kita harus waspada untuk kalau ada soal dengan wanita hamil karena tidak semua obat itu bisa dikonsumsi oleh wanita hamil. Dan juga ini BTA dan dinyatakan tuberkulosis. Golongan yang tidak boleh diberikan untuk ibu hamil yaitu golongan kalau di tuberkulosis yaitu golongan aminoglikosida. Lah, aminoglikosida itu salah satu obatnya yaitu streptomycin. Nah, golongan aminoglikosida ini itu tidak boleh diberikan kepada ibu
hamil karena kategorinya itu D, karena tidak boleh diberikan kepada ibu hamil. Ya, streptomycin aminoglikosida termasuk dalam kategori kita. Oke, lanjut. Seorang apotekari yang bertugas di dinas kesehatan melakukan mitigasi terhadap prevalensi kejadian cacingan pada anak di area tersebut. Data prevalensi menunjukkan sekitar 20-30 anak usia sekolah mengalami infeksi cacingan. Beberapa kali dalam setahun minimal dilakukan program pemberian cacing massal untuk pencegahan cacingan tersebut. Oke, kata kunci nomor 4 yaitu menunjukkan prevalensi sekitar 20-30 dan berapa kali minimal dilakukan pemberian obat cacing massal untuk pencegahan cacing. Dalam pencegahan cacingan ini itu tergantung pada prevalensinya. Misal, kalau prevalensinya itu di atas 50%, itu pemberian obatnya itu tiap 6 bulan sekali. Dan juga apabila prevalensi itu di atas 20%, maka pemberian obatnya itu cukup 1 kali sehari. Jadi, pada soal kali ini itu jawabannya A, 1 tahun. Ya A, prevalensi lebih dari 50%, pencegahan tiap 6 bulan, kalau lebih dari 20% tiap 1 tahun. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Seorang pasien laki-laki berusia 35 tahun dengan diagnosa HIV datang ke rumah sakit dengan keluhan mengalami gangguan penglihatan karena adanya bayang-bayang kuning. Diketahui pasien mengonsumsi zidopudin, lamivudin, dan nevirapin sebagai pengobatannya. Apakah tindakannya harus dilakukan terhadap pasien tersebut? Oke, jadi kita didapatkan sebuah permasalahan yaitu laki-laki dengan diagnosa HIV mengalami gangguan penglihatan karena bayang-bayang kuning. Kata kuncinya yaitu bayang-bayang kuning. Dan pasien itu sedang mengonsumsi zidopudin, lamivudin, dan nevirapin. Oke, untuk nevirapin itu memiliki efek samping yaitu penyakit kuning atau jaundice. Jadi, ketika mengonsumsi nevirapin, itu kemungkinan terburuk atau efek samping yang paling buruk yaitu kekuningan. Nah, kuningan tersebut itu bisa terjadi pada kulit dan juga pada mata. Nah, kalau pada mata, kita itu tampak seperti bayang-bayang kuning. Ya, makanya nevirapin itu menyebabkan bayang-bayang kuning tersebut karena efek dari penyakit kuning tersebut. Pilihan yang tepat yaitu nevirapin C. Oke, apalagi nevirapin memiliki efek samping, salah satunya yaitu jaundice atau penyakit kuning, menguningnya kulit dan pada bagian mata sklerina sehingga penggunanya harus dihentikan. Oke, lanjut ke soal yang nomor 6. Seorang anak perempuan berusia 13 tahun mengalami diare akut, penurunan berat badan, dan kram perut. Setelah dilakukan pemeriksaan feses padat dan feses cair dengan ELISA, diketahui terdapat kista pada feses padat dan trophozoid pada feses cair. Obat apa yang tepat diberikan pada pasien tersebut? Oke, kata kuncinya yaitu pada trophozoid. Terdapat trophozoid. Trophozoid itu termasuk amoeba. Dan obat lini pertama yang digunakan untuk amoeba yaitu golongan metronidazole. Untuk obat metronidazole, zidopudin itu antiviral, statin bukan depannya D. Metronidazole adanya trophozoid pada feses menandakan terdapat amoeba. Pengobatan lini pertama untuk infeksi amoeba histolika adalah metronidazole. Oh, berarti yang trophozoid itu menandakan adanya amoeba histolitika. Nah, pengobatan amoeba ini itu menggunakan metronidazole. Singkatnya metronidazole. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang pria 27 tahun mengeluhkan demam, sakit tenggorokan, dan juga lemas. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, pasien tersebut positif Treponema pallidum.
dokter akan memberikan antibiotik primer. Akan tetapi, pasien diketahui memiliki alergi terhadap golongan beta-lactam. Apakah antibiotik yang direkomendasikan pada kasus di atas? Oke, kata kunci pada soal ini yaitu pasien positif Treponema pallidum. Nah, Treponema pallidum kalau kita terinfeksi itu kita akan positif sifilis. Nah, pengobatan sifilis, tata laksana sifilis itu menggunakan lini pertama yaitu penisilin G. Dan diketahui pada soal itu pasien alergi terhadap beta-lactam, sehingga kita tidak mungkin memberikan penisilin G. Namun untuk lini keduanya yaitu ada doxycycline, erythromycin, dan juga ceftriaxone. Dari jawaban kelima jawaban ini yang terdapat lini 2 yaitu hanya doxycycline. Jadi jawabannya B, doxycycline. Jawaban B, doxycycline, tata laksana sifilis disebabkan oleh Treponema pallidum, lini pertama penisilin G, alternatif yaitu doxycycline, erythromycin, dan juga ceftriaxone. Jadi jawabannya B, doxycycline. Oke, lanjut. Nomor 8. Seorang pasien datang ke apotek dengan keluhan nystagmus dan juga vertigo. Hasil komunikasi dengan pasien didapati pasien sedang menjalani terapi OAT untuk kategori 2. Efek yang timbul diketahui merupakan efek samping dari obat. Obat manakah yang memberikan efek samping seperti keluhan pasien? Kata kunci dari soal ini yaitu nystagmus dan juga vertigo. Nystagmus itu seperti kayak kayak mata itu tidak terkendali, pergerakan mata itu tidak terkendali. Kalau vertigo itu kayak beliung gitulah. Beliung itu bahasa Indonesia kayak pusing tapi skala berat. Jadi semua yang kita lihat itu seperti bergoyang kayak gitu, seperti berputar. Nah, salah satu efek yang dapat menyebabkan efek samping tersebut yaitu streptomycin. Karena streptomycin itu merupakan golongan aminoglikosida. Nah, di mana golongan aminoglika sendiri itu memiliki efek samping dan paling umum yaitu nephrotoksik dan ototoksik. Nah, ototoksik yang parah, efek samping ototoksik yang parah itu bisa menyebabkan vertigo. Nah, ototoksik sendiri gangguan keseimbangan. Nah, gangguan keseimbangan yang paling parah itu bisa menyebabkan vertigo. Jadi makanya jawabannya streptomycin. Seperti itu. Jawaban A, streptomycin. Nystagmus, pergerakan mata yang tak terkendali, berupa naik turun, memutar kanan kiri kanan. Sementara vertigo, kondisi membuat penderitanya mengalami pusing, sampai merasa dirinya atas sekelilingnya berputar. Efek samping paling parah yang ditimbulkan dari golongan aminoglikosida. Nah, jadi vertigo itu tadi itu kayak pusing, tapi semua yang dilihat itu berputar kayak gitu, bergeraklah intinya. Nah, itu efek dari aminoglikosida yaitu ototoksik. Kerusakan saraf kanal 8 yaitu vertigo, ataksia, nystagmus, dan kerusakan koklear yang dapat menyebabkan kehilangan pendengaran. Oke, lanjut. Untuk soal nomor 9. Seorang pasien anak usia 2 tahun mengalami diare spesifik yang disebabkan Escherichia coli. Antibiotik apakah yang sesuai dengan pasien tersebut? Oke, ini jadi anak usia 2 tahun, dia sedang diare dan diinfeksi Escherichia coli, positif Escherichia coli. Untuk pengobatan Escherichia coli itu pada anak itu menggunakan azithromycin, kalau nggak gitu ciprofloxacin. Sementara bukan cipro, ceftriaxone. Kalau yang ciprofloxacin itu untuk dewasa. Jadi untuk anak-anak itu azithromycin dan juga ceftriaxone. Sementara kalau dewasa itu menggunakan azithro dan juga ciprofloxacin. Jadi jawabannya itu B. Nah, B azithro. Antibiotik terapi untuk anak yang disebabkan Escherichia coli yaitu azithro selama 3 hari atau ceftriaxone selama 3 hari. Diare Escherichia coli pada dewasa terapi dengan cipro,
Sebagai first line, alternatif menggunakan azithromycin. Oke, ini untuk dewasa first line-nya cipro, kemudian alternatifnya azithromycin, sementara untuk anak-anak itu pilihannya ada azithromycin dan juga ceftriaxone. Oke, nomor 10. Di suatu kawasan terjadi TLB kolera yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae yang dicemari oleh sumber mata air di kawasan tersebut. Banyak masyarakat itu mengalami diare setelah meminum air dari mata air tersebut. Antibiotik lini pertama apakah yang diberikan untuk penanganan wabah tersebut? Oke, kata kuncinya yaitu tercemar bakteri Vibrio cholerae. Untuk bakteri Vibrio cholerae itu yang pertamanya yang digunakan yaitu golongan tetrasiklin. Untuk klin keduanya bisa menggunakan cotrimoxazole. Nah, di sini yang dari keempat ini yang golongan tetrasiklin ya. D jelas tetrasiklin. D siapanya? D. Yang pertama, Vibrio cholera adalah golongan tetrasiklin, doxycycline atau tetrasiklin. Untuk yang selanjutnya yaitu menggunakan cotrimoxazole. Oke. Untuk video kali ini itu saya kira cukupkan sampai di sini. Kita membahas 10 soal terlebih dahulu. Dan apabila saya ada salah kata atau salah dalam tata laksana atau salah dalam bicara, saya mohon maaf dan saya mohon koreksinya karena ini video baru saya, jadi saya kalau masih banyak kurangnya ya mohon maaf. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.